dia yang katanya kan dia yang kasih hukuman dosa, dia sendiri juga yang tebus. Ini kan suatu hal yang konyol, makanya dibilang begitu, Pak. Kasih hutang katanya. Iya. Dan ditambah lagi dia bilang juga katanya sampai-sampai ini ajaran Paulus katanya. Iya Pak, bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Berarti ini kan ada dua pertanyaan Pak. Bagaimana dengan, apakah ini memang hanya konsep penebusan dosa yang dihembuskan oleh Paulus saja? Ya, dan artinya bertentangan dengan kehendak Allah. Berarti. Ya. Selamat malam, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Anda bersama dengan kami di channel podcast Kebenaran. Dan seperti biasa, malam hari ini juga saya ditemani oleh Pak Gembala Kurnia. Ya. Selamat malam Gembala Kurnia. Malam. Dan sebelah kanan saya tepat ada penginjil Joshua. Ya. Selamat malam, Saudara Joshua. Malam. Ujilah segala sesuatu dan pergalanya baik. Di episode kali ini saya sengaja kita coba untuk merespon Pak pertanyaan yang ada di Komentar ya. kolom komentar. Dan memang ada banyak pertanyaan yang memang diketik, ditulis di kolom komentar, dan bagi saya ada beberapa pertanyaan yang menurut saya menarik untuk kita kupas malam hari ini, Pak. Untuk dijawab ya. Malam hari ini kita coba kupas satu pertanyaan dari akun yang bernama Marzandi 1234. Jadi dia mengomentari dari satu video kita yang judulnya tentang apakah keselamatan lewat Yesus Kristus itu adalah keselamatan yang paling logis gitu loh. Yeah. Jadi dia berkomentar seperti ini Pak. Marsandi 1234. Untuk apa Tuhan memberi hukuman dosa bila lalu ditebus kembali oleh Tuhan itu sendiri? Ibarat kata dia, Tuhan yang memberi hutang, lalu Tuhan sendiri yang melunasi hutang tersebut pada dirinya sendiri. Sampai-sampai Yesus harus mati terhina di tiang gantungan. Menurut dia, ini adalah konsep gila dari rasul sesat Paulus. Ini luar biasa, tapi ya tak jadi masalah, kita akan coba merespon. Dan ini adalah salah satu contoh pertanyaan-pertanyaan mendasar yang pada ujungnya suka atau tidak suka akan mengkonfirmasi betapa menyimpang dan sesatnya doktrin fiktif yang dihembuskan Paulus. Pak Kurnia boleh langsung respon. Silakan Pak. Ya. Jadi katanya Tuhan yang kasih hutang, Ya, Tuhan sendiri yang lunasi. Tuhan yang sendiri yang lunasi. Sampai harus mati. Sampai harus mati. Oke, ya. Ini sebenarnya salah, gitu. Salah mengilustrasikan. Itu seakan-akan dosa itu Tuhan yang bikin, kan gitu. Ya. Nah sebenarnya kan Alkitab tidak pernah mengajarkan dosa itu Tuhan yang buat. Ya. Gitu. Betul. Jadi dosa itu kan manusia diciptakan dengan kehendak bebas dan kemudian dikasih perintah supaya jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat itu dan dilanggar. Jadi dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi waktu diciptakan itu kudus tanpa dosa dan Tuhan menghendaki memang manusia itu tidak berdosa. Artinya Tuhan sendiri tidak menghendaki manusia ini melanggar perintah Tuhan. Betul, makanya jangan kamu makan, dikasih peringatan, maunya jangan gitu. Oh, jadi udah dikasih tahu dulu sebelumnya. Betul. Jadi kalau namanya jangan, masa sebenarnya harus loh. Itu kan nggak benar namanya itu. Ya, nggak mungkin. Ya. Jadi maunya tuh ya jangan kamu makan, begitu. Nah, tetapi mereka makan itu adalah keputusan manusia. Jadi dosa itu bukan kayak hutang, kamu dikasih hutang gitu, bukan. Tapi dosa itu adalah Tuhan kasih hukum, ya, dilanggar. Gitu. Jadi memang murni pelanggaran dari manusia itu sendiri gitu ya, Pak? Bukan dari Tuhan yang memberi dosa gitu ya. Jadi bukan pilihan, bukan amatnya Tuhan kasih dosa, kasih kayak hutang, dia Tuhan juga yang bayar, nggak begitu. Mungkin begini Pak, mungkin orang menilai seperti itu karena mengingat bahwa Tuhan itu kan Maha Tahu. Kalau dia menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dalam pemahaman Tuhan yang Maha Tahu, apakah ini bukan berarti Tuhan sengaja menjerumuskan manusia atau bahkan men-setting manusia untuk melawan kehendaknya sendiri?
Oh tidak, kan ini konsekuensi dari Tuhan memberikan kehendak bebas, ya kan? Kehendak bebas itu ya manusia bebas untuk membuat pilihan apa yang dia akan putuskan. Meskipun gitu. Tuhan tahu kedepannya manusia akan berdosa. Meskipun Tuhan tahu. Gitu. Jadi bukan Tuhanlah yang menentukan kehendak bebas itu. Kalau Tuhan menentukan kehendak bebas itu namanya bukan kehendak bebas. Ya udah ditentukan ya nggak bebas lagi berarti Pak ya kan? Iya. Berarti kita menolak adanya takdir ya Pak? Ya kita menolak ada takdir. Gitu. Nah jadi begini. Nah jadi karena manusia sudah melanggar dan tidak ada cara untuk supaya manusia itu bisa kembali kepada Tuhan. Karena dosa itu hanya dibereskan dengan penghukuman. Iya. Maka satu-satunya cara adalah lewat jalan memberikan penebusan dosa. Gitu. Jadi penebusan dosa ini apa? Dosa itu tetap dijatuhin hukuman. Jadi upah dosa maut. Jadi tidak melanggar keadilan Tuhan. Iya. Jadi harus dijatuhin hukuman. Itu konsep penebusan. Nah hanya yang menerima penghukuman itu bukan manusia, tapi adalah juru selamat, penebus itu, dan itu adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi digantikan. Betul. Jadi maka penting sekali Tuhan Yesus itu Allah menjadi manusia itu adalah doktrin yang sangat penting karena itu berhubungan dengan untuk menebus dosa manusia. Berarti berkaitan sekali dengan namanya keselamatan manusia gitu ya Pak? Ya, karena kan manusia nggak bisa menyelesaikan dosa dengan perbuatan dia, dengan usaha dia, mau pakai apa? Biasa bilang kan memang orang biasa bilangnya kan amal ibadah. Dikasih misalnya gini, dikasih hukum Taurat. Memang ada yang sempurna melakukan hukum Taurat? Iya, nggak ada. Nggak ada pelanggaran ya Pak? Justru dengan dikasih hukum Taurat, orang akan mengerti bahwa dia itu sangat berdosa. Karena nggak bisa lakuin ini, nggak bisa lakuin itu, gitu ya Pak. Banyak sekali pantangan. Jadi hukum Taurat itu diberikan, itu bukan untuk menyelamatkan memang. Itu untuk mengenal manusia, mengenalkan manusia akan dosa. Itu nggak bisa menyelesaikan dosa manusia. Akan tambah dan harus makin dihukum begitu. Meskipun dari segala banyak ketetapan hukum Taurat, misalkan, let's say kita bilang hukum Taurat itu sekian jumlahnya dan manusia melanggar hanya 5% saja dari banyak ketetapan yang ada di hukum Taurat itu. Apakah ini berarti memang 95% ini tidak bisa membuat, itu kan 95% berarti ketaatannya gitu loh Pak. 95% ketaatannya itu tidak bisa membuat dia masuk ke surga? Ya tidak bisa, karena 5% itu kan harus dihukum juga. Upah dosa adalah maut, dosa yang 5% itu harus dihukum juga. Berarti kalau Taurat itu berarti memang harusnya 100% gitu ya Pak melakukannya. Dan tidak ada. Berarti tidak boleh ada dosa gitu ya Pak? Betul, makanya Alkitab bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan apapun. Gitu. Jadi dengan hukum Taurat orang mengenal dosa, makin banyak dosa, makin banyak dosa, makin banyak dosa. Akhirnya apa? Ya dia perlu juru selamat. Gitu. Nah kalau manusia menolak juru selamat, menolak penebusan yang dilakukan Yesus Kristus, ya dia tewas sendiri dia. Gitu. Dia akan masuk neraka. Bukan karena Allah tidak Maha Kasih, tetapi karena dia harus dihukum karena dosa dia sendiri. Keadilan Allah gitu ya. Betul. Jadi satu-satunya cara ya lewat penebusan supaya apa dosa itu tetap dijatuhin hukuman. Jadi memang di sini jelas nampak Allah itu kasih dan Allah itu adil gitu ya Pak. Betul. Nah terkadang kan memang biasa orang suka berpikir ya mungkin juga pemikiran kayak gini juga berpikir mana kasihnya Allah kok sampai dia yang katanya kan dia yang kasih hukuman dosa dia sendiri juga yang tebus. Ini kan suatu hal yang konyol makanya dibilang begitu Pak. Kasih hutang katanya. Iya. Dan ditambah lagi dia bilang juga katanya sampai-sampai ini ajaran Paulus katanya. Iya Pak, bagaimana dengan pertanyaan yang kedua? Berarti ini kan ada dua pertanyaan Pak. Bagaimana dengan, apakah ini memang hanya konsep penebusan dosa yang dihembuskan oleh Paulus saja? Ya, dan artinya bertentangan dengan kehendak Allah. Ya. Atau memang Injil seutuhnya bicara begitu gitu Pak? Ya sebenarnya begini ya, itu bukan konsep yang Rasul Paulus gitu. Itu adalah
Rasul Paulus itu kan rasul, gitu. Iya. Rasul itu seperti rasul yang lain. Rasul itu kan standar kebenaran, dia adalah otoritas Tuhan sebenarnya. Malah begini, kitab atau tulisan itu firman Tuhan atau tidak, itu harus beredar selagi rasul masih ada. Gitu. Mereka yang menjadi otoritasnya. Jadi kitab atau orang yang ngaku-ngaku dia nabi, ya kan, dia rasul, tetapi setelah Rasul Yesus Kristus itu tidak ada semua, itu semua nabi palsu, itu semua rasul palsu. Nah, tapi ini justru dibilangnya malah Paulus rasul sesat. Bagaimana Paulus rasul sesat? Kalau kita baca 2 Korintus 12 ayat 12, coba kita baca. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Ya, kalau orang zaman sekarang berpikir Rasul Paulus itu rasul gila katanya kan. Ya, sesat, gila katanya. Terserah dia, tetapi bagi orang Korintus itu tidak. Dia tahu betul bahwa ada tanda kerasulan pada diri Rasul Paulus gitu. Dan tulisan dia, ajaran dia itu adalah ajaran yang berotoritas. Gitu. Jadi mereka menerima tulisan Rasul Paulus itu sebagai firman Tuhan. Karena Rasul Paulus itu menunjukkan otoritas di depan mereka. Yaitu tanda-tanda, mujizat, dan kuasa-kuasa di depan mereka. Orang mati dibangkitkan. Gitu kan? Iya. Kuasa Tuhan. Betul. Bahkan dibilang katanya Dia punya otoritas itu. Bukan mematikan orang hidup. Mematikan orang Bisa juga, Pak. Bisa juga. Kan ini menghidupkan orang mati juga Oh bisa. iya Pak. Iya, Mematikan juga bisa. Sapu tangannya dia itu kan dipakai kan untuk menyembuhkan orang. Saking nggak bisa dia nyamperin satu-satu kali itu ya, Pak. Gitu. Jadi dia ada otoritas itu. Maka Rasul Paulus bilang yang membuktikan aku rasul. Jadi kalau orang sanksi dia itu rasul, tentu orang Korintus itu tidak. Gitu. Jemaat-jemaat yang mengikut Kristus itu tidak. Iya. Kenapa? Karena itu memang tanda kerasulan. Tanda kerasulan ya, Pak. Gitu. Jadi tentu setelah rasul ini tidak ada, Rasul Yesus Kristus ini tidak ada, dia tidak ada rasul lagi. Gitu. Berarti kalau misalkan ada yang mengaku rasul misalkan Pak, tetapi tidak, justru dia tidak ada tanda-tanda mujizat kuasa-kuasa, berarti sebenarnya bukan rasul berarti. Bukan rasul. Dan rasul itu hanya dipilih oleh Yesus Kristus kan gitu. Ya tidak ada rasul selain yang langsung dipilih oleh Yesus Kristus. Paulus kan di dalam kisah para rasul ada catatan kisah bagaimana dia dipilih oleh Yesus. Jadi memang dia tidak disangsikan bahwa dia itu rasul Yesus Kristus dan dia atau otoritas kebenaran. Karena kan banyak juga zaman sekarang yang mengaku dia nabi, dia rasul gitu kan Pak. Bahkan kalau dia sampai tulis kitab, gitu, didatangin malaikat apa kasih tahu pewahyuan begitu, itu pasti palsu. Gitu. Pasti dari iblis. Oh. Kenapa? Karena otoritas dari Tuhan hanya rasul. Itu. Tidak ada lagi. Nah, maka jemaat-jemaat ini kita orang Kristen menerima kitab suci perjanjian baru. Ini adalah kitab yang semuanya itu beredar selagi rasul masih ada. Kan rasul terakhir Rasul Yohanes. Gitu. Jadi Rasul Yohanes itu juga membaca tulisan Rasul Paulus. Gitu. Dan Yohanes tentu mengkonfirmasi. Betul, itu mengkonfirmasi. Tidak ada yang bertentangan antara tulisan Paulus dengan Rasul Yohanes, dengan Rasul Petrus, dengan rasul-rasul yang lain, tidak ada. Gitu. Tidak ada yang kontradiksi di antara kitab perjanjian baru, bahkan dengan kitab perjanjian lama tidak ada yang kontradiksi. Gitu. Karena mereka semua diilhami oleh Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus yang sama ya, Pak. Betul. Jadi bukan rasul gila begitu ya. Karena jadi dibilang kayak konsep gilanya dari Rasul Paulus gitu. Jadi seolah-olah pengajaran jadi pengajaran tentang doktrin keselamatan tentang penebusan Kristus itu adalah konsepnya Paulus saja gitu loh, Pak. Dan ini sebenarnya kan sudah diantisipasi oleh Rasul Paulus sendiri. Iya. Ya kan banyak orang tidak percaya kerasulan dia. Dia udah antisipasi, makanya dia pada Korintus dia bilang yang membuktikan aku rasul adalah tanda mujizat di tengah-tengah kamu.
Ini, Saya percaya dia Rasul Yesus Kristus, dia berotoritas. dan ini kalau dikatakan tadi dilakukan di tengah-tengah kamu, berarti memang Paulus sudah melakukan di Korintus. Itu? Betul. Oh. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Kum. Baik. Mari. Anda sudah menyaksikan bahwa karya keselamatan yang Alkitab tawarkan ini adalah satu-satunya jalan keselamatan yang benar-benar berasal dari Tuhan. Karena memang ini adalah konsep yang memang Tuhan rancang sendiri. Dan tentu saja Paulus mendukung konsep itu. Ini bukan keluar semata-mata dari hasil pemikiran Paulus itu sendiri. Tetapi justru Paulus membuktikan bahwa dirinya adalah Rasul Kristus karena memang dia memiliki kuasa. Dan lewat mulutnya Tuhan memakai dia untuk memberitakan firman Tuhan. Dan tulisan Paulus tentu sampai sekarang ini kita percaya bahwa itu adalah penghiraman lewat Roh Kudus itu sendiri. Saudara bisa like video ini dan bagikan ke orang-orang yang ingin mengenal kebenaran. Dan kami berharap lewat video malam hari ini Anda bisa menemukan kebenaran. Bagi yang mau bertanya juga boleh, silakan tanya lagi nanti aja. Kalau mau tanya gitu ya, kami harap tidak ada komentar negatif. Kalau Anda ingin tahu tentang kekristenan, Anda ingin mencari tahu tentang jalan keselamatan, Anda boleh ketik di bawah kolom komentar. Dan kami tentu dengan senang hati akan merespon setiap pertanyaan yang akan dilontarkan dalam channel ini. Oke, selamat malam dan salam Maranatha.